Assalamualaikum, Football United hari Sabtu malam Ahad di sini. Langsung aja gue ingin news update terkait dengan kabar rumor terbaru mengenai Manchester United diambil dari beberapa sumber. Sorry agak beribet. Ada juga yang request di kolom komentar. Terima kasih komen-komennya, terima kasih requestnya juga dari channel Fabrizio Romano yang terbaru. Oke. Langsung aja gue mulai news update-nya. Dari channel Fabrizio Romano, ini ada dikabarkan tentang Marcus Thuram. Marcus Thuram tentu saja pemain penyerang Prancis. Sekarang bermain di Bundesliga bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Ini kan juga sempat dikait-kaitkan dengan Manchester United. Dikabarkan Chelsea. Chelsea ini telah membuka pembicaraan mengenai kemungkinan untuk bisa mengambil Marcus Thuram di bulan Januari. Diketahui kalau kontrak dari Marcus Thuram ini akan selesai musim panas nanti. Dan Mönchengladbach ini punya dua pilihan ya, termasuk juga sang pemain. Apakah akan meninggalkan klub dengan mendapatkan transfer fee pastinya dari siapapun yang akan mengambil Marcus Thuram di bulan Januari. Atau ya menahan sang pemain lalu akan lepas secara gratisan di musim panas nanti. Saat ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano di channelnya, striker ini tentu saja menjadi buruan ataupun ada di beberapa daftar pemain yang diincar oleh klub-klub top Eropa, termasuk juga Chelsea dan beberapa klub Liga Inggris, termasuk dikabarkan Manchester United. Harganya sendiri di bulan Januari ini tidak cukup tinggi, artinya berkisar antara 10, 12 bahkan maksimal 15 juta euro. Karena mengingat ya kontraknya juga akan segera habis di musim panas nanti. Marcus Thuram dikabarkan juga masih akan pikir-pikir ya, masih akan mengambil waktunya untuk menimbang-nimbang apakah dia akan tetap di Mönchengladbach dulu ataupun ya memilih untuk pindah bulan Januari ini. Ada kabar lainnya dari United Plug, ini tentang Vincent Aboubakar. Striker Kamerun cukup berpengalaman ya, yang sekarang ini bermain di Al Nassr, klub di mana sekarang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Ini dikabarkan tidak akan diperpanjang lagi oleh klubnya. Dan Manchester United dikabarkan ini juga mengincar sang pemain untuk bisa didatangkan di Old Trafford, Vincent Aboubakar. Penyerang senior Kamerun ini pernah membela beberapa klub di Eropa. Gua secara pribadi dengan amatiran mengikuti sang pemain ini sempat beberapa musim ketika memperkuat FC Porto. Rekor golnya pada saat itu cukup bagus ya. Gua mengikutinya dia ini di musim 2017-2018. Ya sebelum dia tempat ada cedera juga di FC Porto, lalu dia pindah ke Besiktas dan akhirnya semenjak musim lalu ini bermain di Al Nassr. Nah, pemain ini tentu saja juga memperkuat tim nasional Kamerun di Piala Dunia Qatar kemarin, sempat juga mencetak gol kalau tidak salah ya. Kekuatannya menurut WhoScore ini ada di finishing, ada di key passes, ada di dribbling, ada di passing, dan juga tentu saja heading karena posturnya yang cukup besar. Kelemahannya ada di sisi offside ya, aerial duels, crossing yang tidak bagus, dan juga defensive contribution. Artinya dia bukan striker yang suka ikut turun ya untuk ya membantu pertahanan. Gue ingin memberikan opini tapi gue tahan dulu. Jadi informasinya ya Marcus Thuram, Vincent Aboubakar sekarang beralih ke Joao Felix. Joao Felix ini dikabarkan oleh Tom Hopkins, Jacob Leaks, gue ambil dari United Zone. Manchester United sudah melakukan penawaran pertama, atau dia ya sudah melakukan pembicaraan pertama ya. Karena dikabarkan Joao Felix ini juga menjadi pilihan pertama dari Manchester United dan diberikan 48 jam oleh klub dan juga pihak dari Joao Felix untuk bisa mencari solusi atau mencari kesepakatan harga. Atletico Madrid sekarang ini dikabarkan meminta 9,5 juta pounds biaya peminjaman ditambah komitmen untuk membeli Joao Felix
dari Manchester United senilai 70,5 juta pounds. Kalau di euro kan berarti katakanlah sekitar 80 juta euro. Nah, ini harganya diskon ketika Joao Felix diambil atau ditransfer dari Benfica oleh Atletico Madrid, harganya 100 lebih kalau nggak salah. Tapi menurut gua masuk akal juga tentu saja untuk menjual Joao Felix dengan harga 100 juta lebih, katakanlah demikian. Ini akan membuat tantangan yang besar bagi pihak Atletico Madrid, di mana dikabarkan sebelumnya sang pemain ini kan juga sudah tidak mau di Atletico Madrid. Hubungannya dengan Diego Simeone tidak bagus. Bahkan ya intinya kedua belah pihak ini nampaknya sudah tidak ingin bekerja secara bersama lagi, sehingga solusi harus dikeluarkan. Dan ya penurunan harga, artinya dari 100 juta lebih ke mungkin mendekati 100 juta, ini menurut gue suatu hal yang masuk akal. Jorge Mendes dikabarkan sudah bertemu dengan CEO dari Atletico Madrid, Miguel Angel Gil, di hari Kamis untuk mengabarkan tentang tawaran pembukaan dari Manchester United harga di angka 3 juta pounds dan komitmen untuk membayar atau mengcover gaji dari Joao Felix secara penuh. Nah, ini dilihat kalau dari dua kabar ini masih ada gap di sana ya. Manchester United 3 juta pounds tawaran pertamanya, sementara Atletico Madrid ini 9,5 juta pounds biaya peminjamannya. Gapnya lumayan itu, dan terlihat di sini angka 3 juta pounds berarti 4 jutaan euro. Manchester United memang keuangannya, finansialnya ini sedang kering ya. Dan ini kabar terbaru selain Joao Felix, yaitu adalah opsi kedua, yaitu adalah Wout Weghorst. Dikabarkan ini menjadi pilihan kedua setelah Vincent Aboubakar untuk merekrut atau yang mengambil Wout Weghorst, mungkin dengan status pinjaman ya, sampai dengan musim panas tahun ini. Wout Weghorst ini yang menarik adalah seperti sudah mengucapkan goodbye atau selamat tinggal kepada fans Besiktas. Dan ya ada kabar dia ini sedang diincar oleh Manchester United. Videonya menurut gue cukup unik. Ini dia. Jadi sang pemain ini nampak ya mendekati fans, di depan fans ya. Cukup manis dalam tanda kutip. Dan ada gestur bye-bye juga kepada fans dari Besiktas. Wout Weghorst yang datang ke Istanbul ini dengan status pinjaman dari klub Inggris di Greater Manchester, yaitu adalah Burnley. Dikabarkan dari Santi JFM, ini merupakan ya banyak sumber juga diambil dari akun ini, Manchester United ini hampir menyelesaikan peminjaman Wout Weghorst. Erik ten Hag menginginkan sang pemain atau pemain yang bisa mendominasi bola-bola di udara yang saat ini Manchester United tidak memiliki di lini depannya. Ini tentu saja juga menarik, di mana di konten gua sekitar 10 hari yang lalu, pada saat itu gua bikin dari Manchester, ngobrol ringan opsi-opsi penyerang untuk Manchester United di Januari. Gua menyebut salah satu namanya, yaitu adalah Wout Weghorst. Wout Weghorst gua sebutkan karena bisa memberikan solusi sebagai pemain nomor 9 yang memiliki keunggulan atau bola udara yang bagus, juga permainan fisik yang bagus, yang biasanya Liga Inggris ini identik dengan permainan fisik. Dari United Plug juga dikabarkan, sama kabarnya ya, dari Santi _J_FM, Manchester United ini terdepan untuk proses peminjaman Wout Weghorst. Pemain Besiktas ini merupakan salah satu prioritas dari Manchester United. Negosiasi saat ini sedang seputar masalah biaya peminjaman dan juga hal-hal lain. Dari harian olahraga yang sering gue ikutin, cukup bagus juga, The Athletic, Laurie Whitwell, salah satu jurnalis yang menurut gue juga bagus. Artinya berita ini kalau sudah sampai The Athletic dan juga Laurie Whitwell, maka kadar kebenarannya ini cukup tinggi menurut gue ya, dengan amatiran. Manchester United sudah mengadakan pembicaraan dengan Burnley untuk meminjam Wout Weghorst. Wout Weghorst sendiri ini memang statusnya dipinjam dari Burnley setelah sebelumnya Burnley ini mentransfer di bulan Januari
tahun lalu senilai 14 juta euro dari Wolfsburg. Wout Weghorst, penyerang 30 tahun ini telah memperkuat beberapa klub di Eropa, tentu saja diawali dari klub Belanda. Cukup menonjol ketika membela AZ Alkmaar, dan gue juga mengikuti sang pemain ini ketika dia membela AZ Alkmaar lalu pindah ke Bundesliga membela Wolfsburg. Bisa dilihat ya, rekor golnya selalu 2 digit sampai dia pindah ke Burnley. Pada saat itu kurang begitu oke di Burnley menurut gue ya, karena mungkin adaptasi yang tidak diberikan secara mungkin porsinya tidak bagus ya. Ada kendala mungkin bisa jadi di sana, sehingga dan juga mungkin tekanan pressure juga bisa jadi, di mana pada saat itu Burnley sedang berjuang di zona degradasi dan nampaknya ingin mencari solusi instan nih di lini depan, dan Wout Weghorst menjadi pilihan walaupun juga sempat bermain bagus di beberapa pertandingan. Lalu selanjutnya ketika Burnley ini degradasi, dia dipinjamkan ke klub Turki yang bermarkas di kota Istanbul, yaitu adalah Beşiktaş. Terakhir, Fabrizio Romano juga mengabarkan hal yang sama. Manchester United ini telah diberikan kesempatan untuk mendatangkan Wout Weghorst sebagai striker yang baru. Ini dikabarkan dengan nilai 10 juta euro. Dan ini tergantung bagaimana Beşiktaş dan juga Burnley. Sang pemain sendiri ini sudah memberikan lampu hijau. Jadi wow, 10 juta euro buy option atau opsi pembelian yang termasuk di deal. Wah, harganya tidak mahal ya, 10 juta. Jadi itu tadi update-nya. Sekarang opini gue bagaimana. Ada siapa tadi diawali dari Marcus Thuram yang nampaknya menurut gue ya ini juga harus gerak cepat ya. Kalau memang Erik ten Hag, sekali lagi faktornya dari Erik ten Hag, Marcus Thuram. Lalu juga tadi disebutkan Joao Felix, masih ada gap ya, dan Atletico Madrid juga mensyaratkan ada pembelian di sana dengan harga 70 jutaan pounds atau 80 jutaan euro. Lalu Vincent Aboubakar juga ini mungkin opsinya lebih murah lagi, tapi tentu saja dengan gua nggak tahu apakah sang pemain ini, karena dia sempat cedera cukup lama juga di FC Porto ya, ada penurunan permainan pada saat itu, jadi tanda tanya. Dan juga Wout Weghorst, pemain yang di Piala Dunia Qatar memukau dengan 2 gol penyama kedudukan ketika Belanda melawan Argentina. Dijadikan solusi di lini depan oleh Louis van Gaal dan berhasil luar biasa menurut gue. Dan tentu saja faktor kuncinya ada di Erik ten Hag. Itu harus dipahami betul ya bagaimana Erik ten Hag menginginkan striker ataupun juga penyerang lini depan Manchester United. Cuman kalau menurut gue ringan amatiran, melihat saat ini pilihan lini depan dari Manchester United, ada Marcus Rashford di sayap kiri, dan walaupun dia bisa bermain di striker juga. Lalu ada Alejandro Garnacho di kanan, ada Anthony Elanga juga bisa dimainkan di sayap kanan, Bruno Fernandes di posisi nomor 10, dan Anthony Martial ini sendirian di depan. Praktis, oke, backupnya ada seorang Marcus Rashford, tapi menurut gue ringan amatiran Marcus Rashford ini posisi terbaiknya itu ada di sayap kiri. Sekalipun dia juga tetap bermain bagus ya ketika dia dimainkan sebagai striker. Maksud gue begini, mungkin Manchester United butuh karakter striker atau penyerang yang berbeda nih. Tipe Anthony Martial nih kan tipe yang membawa bola ya kan, penetrasi, oke, kalau punya kesempatan dia bisa menjadi semacam kayak poacher di lini depan. Tapi Manchester United tidak punya atau belum ada penyerang ataupun striker, pemain dengan posisi nomor 9 yang besar nih, punya keunggulan bola-bola di udara, sehingga kalau seandainya ada crossing yang selama ini tidak cukup sering diperagakan oleh pemain Manchester United, utamanya untuk mencari solusi di lini depan ketika menghadapi tim lawan yang low blocks ya kan, menumpuk pemain di belakang, sangat jarang dilakukan karena Manchester United tidak punya pemain dengan kapasitas menang bola duel di udara yang cukup piawai nih. Padahal Manchester United punya pemain-pemain yang punya kualitas passing, crossing itu bagus. Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, Luke Shaw juga ada ya kan. Sehingga dari pilihan-pilihan itu semua dan melihat situasi dari Manchester United yang saat ini duitnya lagi cekak ya, kering,
Gue melihat sih kalau punya atau ada peluang untuk mengambil Wout Weghorst, kenapa tidak ya? Menurut gue sih ringan amatiran, karena pilihan-pilihan yang lain ya Marcus Thuram menurut gue saingannya Chelsea, di mana Chelsea kantongnya tebal saat ini. Joe Felix nampaknya ya akan sangat bisa jadi akan sangat mengulur waktu ini ya, di mana Atletico Madrid punya persyaratan sendiri, Manchester United punya keterbatasan. Vincent Aboubakar gue tanda tanya jujur, tapi Wout Weghorst gue sih menilai kenapa tidak. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar news update tadi drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.